Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Nah, sekalian, marilah kita mulai pembelajaran kita ini dengan membaca doa bersama, yaitu membaca cukup dengan Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan berkah ridho kita semua dan memberikan manfaat ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk pelajaran ini silakan kalian sambil menyimak bukunya masing-masing ya. Pelajaran kita adalah tentang kejujuran. Harusnya sudah siapkan bukunya, bisa dilihat ya di halaman bagi yang sudah mempersiapkan bab 3 halaman 21 ya, yang sudah bisa membuka halaman 21 tentang kejujuran di situ ya. Tentang kejujuran ya. Bisa dilihat bukunya masing-masing ya. Dalam bab ini kita akan membahas tentang kejujuran ya. Jujur itu secara bahasa itu bisa kita lihat dalam kamus secara etimologi, secara lughah itu artinya dari bahasa Arab as-sidqu, artinya jujur atau benar ya. Atau as-siddiq berarti berkata benar atau nyata. Jadi itu secara etimologi atau secara bahasa. Kalau secara istilah itu banyak ya. Di antaranya adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kebenaran atau fakta, dan berbuat sesuatu sesuai dengan hati nurani dan sebagainya. Dia mengatakan jujur itu ya tidak ada kebohongan, tidak ada kedustaan, tidak menyimpan sesuatu apa yang dalam hati dengan kenyataan, baik kenyataan secara lisan maupun kenyataan secara perbuatan gitu ya. Ini bisa dilihat di halaman 21 ya. Dengan berlaku jujur ini kita menjadi orang yang punya akhlak, karena itu adalah pondasi, itu adalah sebuah pondasi yang utama. Akhlak adalah punya level yang tinggi, yang sangat tinggi dibanding yang lain. Orangnya itu sehebat apapun, sebentar apapun, kalau tidak ada kejujuran di situ, maka dia tidak punya akhlak, maka dia akan jatuh. Secara psikologis dia tidak tenang, secara sosial dia tidak percaya, secara spiritual, secara religius, secara agama, Allah juga tidak akan memberikan pahala, bahkan mendapatkan siksa masuk neraka di situ. Kalau kita lanjutkan secara agama, dalam ajaran agama Islam itu kejujuran. Dan ini bisa sering kita lihat, kita dengar, kita tahu di dalam proses mempraktekkan jujur itu. Rasulullah pernah dijuluki sebagai Al-Amin di situ ya. Al-Amin, artinya dapat dipercaya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, itu pengertian. Yang kedua adalah dalil. Dalil tentang kejujuran itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 8. Kalau di dalam buku ya, di halaman 21, kalau kalian buka ya nanti, atau mungkin sekarang sudah dibuka, itu Al-Maidah ayat 8. Banyak sekali. Selain Al-Maidah ada Ali Imran dan sebagainya. Ayat 138 juga ada. Kalau di buku itu ada ayat 8 ya. Di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang
beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, ya. Kemudian menjadi saksi kepada dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Ini yang perlu kalian ketahui, dalil. Ingat surat apa tadi, surat Al-Maidah ayat 8, ya. Ini dalilnya. Dengan dalil itu kita menjadi terdorong, termotivasi untuk selalu mendasarkan setiap perbuatan kita, perintah itu adalah tidak dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sikap adil itu sebenarnya berawal dari sebuah kejujuran dalam hati, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang bagaimana macam-macam kejujuran. Kejujuran itu ada macam-macam. Ya, ini ada yang mengatakan di dalam buku itu, menurut Yanuar Ilyas, seorang profesor dan pengurus MUI Pusat, dalam bukunya Kuliah Akhlak itu disebutkan, satu, jujur dalam niat. Jadi ada kemauan. Niat di sini adalah diniatkan seluruh kegiatan kita, ya, aktivitas kita karena Allah. Jadi bukan karena siapapun. Orang yang beribadah bukan karena Allah, berarti dia tidak jujur. Jadi jujur dalam niat di sini adalah jujur yang terkait dengan hati. Semua perbuatan harus digantikan dengan niat tulus karena Allah. Ya. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan. Artinya kesesuaian, jujur dalam kata ada perkataan sesuai dengan hati. Ya. Kalau tadi dalam niat, hati kita niat karena Allah berbuat sesuatu. Ketika kita Zoom seperti ini, ketika kita berbuat belajar, ya, sekolah walaupun dengan daring dan sebagainya, hanya karena Allah. Tapi kalau jujur dalam perkataan, ini adalah apa yang kita katakan sesuai dengan hati yang ada. Ya, apa yang dalam hati tidak boleh beda dengan apa yang di dalam perkataan. Yang ketiga adalah jujur dalam janji. Berjanji itu harus ditepati. Tanpa ditepati berarti dia tidak jujur. Ini klasifikasi nomor 3. Yang keempat adalah jujur dalam bermuamalah. Bermuamalah itu adalah ketika berkomunikasi dengan orang lain. Kita bergaul dengan interaksi dengan orang lain, interaksi sosial dalam hal jual beli, ya, dalam hal berteman, bergaul, kita bermasyarakat, dalam kita di mana saja ketika secara sosial berjumpa dengan masyarakat orang lain, maka kita harus punya kejujuran yang kita terapkan sesuai perintah Allah. Jadi jujur dalam hati, jujur dalam perkataan, jujur dalam janji, jujur dalam muamalah. Yang kelima adalah jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan. Dan ini kalian sudah dilatih jujur di sini. Apakah kalian jujur atau tidak? Ini bisa dilihat dari penampilan. Ada yang pakai peci, ya, dan sebagainya ini, ya. Ada yang pakai peci, ada yang pakai ada yang tidak pakai, ada yang pakai topi, ya. Ada yang pakai topi, ada yang macam-macam di sini. Kemudian ada yang pakai jilbab ditata dengan rapi, ada yang miring juga ini. Rika Amalia ini miring, coba di HP-nya diluruskan, ya. Wajahnya miring ini Mbak Rika. Nah, kemudian dalam hal yang lain lagi, ya, penampilan yang ada di dalam fisik kamu, mandi dengan baik, wangi, ya, penampilan rapi, pakaiannya rapi, harus sesuai dengan hatinya, perbuatannya. Jadi penampilan itu sangat juga melatih untuk kejujuran kita. Sehingga di dalam doa ketika kita berpakaian atau berhias itu, Rasulullah mengajarkan, Allahumma kama ahsanta kholqi fahasin khuluqi. Ya Allah, ketika sebagaimana engkau telah mempercantik wajah saya, ya, cantik, tampan, wis wedaan, wis sisiran. Biasanya kan bercermin di situ, atau sudah berpakaian rapi, ya, bergaya di depan kaca, bercermin.
Sebagaimana engkau memperindah fisik saya ini Allah, fahasin khuluqi, maka perindah pula akhlak saya. Maka indahkanlah, baguskanlah juga akhlak saya. Jadi penampilan yang rapi, yang baik juga disertai dengan berperilaku yang baik. Ini namanya kejujuran di dalam berpenampilan. Jadi seperti ini kalian ya. Ada yang ditinggal ini, siapa yang kipas angin? Yol Agustin, Rosalian ini. Kemudian ada yang tidak kameranya jadi dinyalakan. Mungkin ditinggal makan atau ditinggal apa ini. Ya, Muhammad siapa ini? Anissa, ada Sri Indah, Pati Felina, Devi, Selamat ya. Tinggal Dewinta, Sofiana, ini ditinggal semua ini. Pada kemana ini ya. Semuanya ini terkait dengan kejujuran di dalam bersikap belajar dengan Zoom ini. Kalau niat Zoom ya Zoom, kalau tidak ya tidak masalah. Ini yang sampaikan. Ada 5 di situ. Ada niat jujur dalam hati, jujur dalam perkataan, jujur di dalam janji, 3, 4 jujur di dalam bermuamalah, dan jujur di dalam berpenampilan ya ini ya. Selamat Ahmad ini juga meninggalkan ini Muhammad Hil siapa ini. Kemudian berikutnya adalah hikmah. Bagaimana hikmahnya manfaat kita jujur ya. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Bagaimana rasanya ketika kita tidak dipercaya, sangat tersiksa. Sebaliknya orang jujur itu tidak tersiksa, tenang. Orang yang jujur kok tersiksa, orang yang jujur kok tidak tenang, itu sebuah tantangan, sebuah hambatan, sebuah rintangan, sebuah ujian. Jadi orang jujur itu tidak selamanya tenang saat itu. Orang jujur itu hancur kadang-kadang, tapi kehancuran, ketidaktenangan itu adalah sebuah tantangan, ujian yang harus dihadapi dengan sebuah keberanian. Karena ending akhir dari sebuah kejujuran adalah kebahagiaan. Itu pasti, ya itu pasti. Karena semua kebaikan itu membawa kebahagiaan. Nah, ini yang penting. Kemudian yang kedua, mendapat banyak teman. Ini otomatis kita semakin banyak teman kita ya. Kemudian yang lain lagi, hikmah. Di samping kita dapat kepercayaan, banyak teman juga merasakan ketentraman hidup dalam dan tidak dibayang-bayangi rasa bersalah kepada orang lain. Nah, ini luar biasa. Orang yang tidak jujur itu tidak akan pernah tenang, bahkan selama-lamanya. Ini ada yang belum tidak nyala kameranya. Ini ada Putra Ramadhani, Nazar, Sutria, Asti Lestari, Askia, Syarifatul, Ramdan, Intan, Yusni, Venda, Intan, Muhammad, ada Nur Sofia, Wulan, Agustin, Askia, Anwar, ada ini saya absen semua ini. Ya. Ada Muhammad, Ozara dan sebagainya, Sabriana, Mutia, Ayu, Atika. Ini saya absen semuanya ya. Nah, ini sedikit menyapa kawan kalian yang sudah on ya ini. Nah, baik. Kemudian di samping dapat saya dari teman, dapat saya, kemudian banyak teman, juga ada rasa ketentraman, kita dengan jujur akan mendapatkan keberkahan hidup. Berkah hidup itu manfaat ya, manfaat hidup di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Berkah itu apa? Ya dapat manfaat setiap kegiatan kita. Nek manfaat namanya tidak berkah. Berkah ini. Maka kita harus jujur. Yang kelima adalah amalan yang dapat mengantarkan ke surga. Amalan yang dapat mengantarkan ke surga. Ini janji Allah. Semua kebaikan itu pasti ke surga. Tidak ada yang ke neraka. Kalau yang tidak baik mesti ke neraka, tidak ada yang ke surga. Karena itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini yang terpenting. Jadi ini bisa kalian lihat di dalam buku kalian LKS yang telah kalian terima ya. Ini yang saya sampaikan. Ya, ada lagi ya dalil tentang kejujuran di situ. Kenapa kok ke surga? Wong ngarang itu enggak. Ada Rasulullah bersabda di dalam hadis an Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal haqq wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa
Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ini adalah dalil tentang kejujuran yang masuk ke surga. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan itu membimbing ke surga. Ya, kejujuran itu membimbing ke kebajikan, kebajikan membimbing ke dalam surga. Orang yang berkata benar akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang senantiasa benar. Orang yang benar masuk surga. Sesungguhnya dusta sebaliknya merupakan petunjuk kepada kejahatan, dan kejahatan itu menuju ke neraka. Ini luar biasa dalil ini. Ini yang perlu saya ingatkan tentang kejujuran. Memang di dalam melaksanakan kejujuran itu harus ada semangat yang kuat. Kalau tidak ya enggak bisa. Maka perlu dilatih dari yang paling kecil ya, seperti ini. Demikian yang saya sampaikan sekilas, karena kita tidak bisa lama-lama ya di dalam menyampaikan di Zoom ini, karena saya tahu kuotanya banyak ya. Nanti ini masih banyak lagi yang mau masuk, nanti akan saya sampaikan lagi. Barangkali banyak yang belum saya terima, ini banyak yang menunggu, tapi tidak masalah ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, dan besok kita akan adakan evaluasi tentang kejujuran di dalam link soal yang akan kita berikan besok. Demikian, mari kita tutup ya dengan baca doa. Semoga Allah memberikan ridho pada kita semuanya. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti dijawab salamnya dengan membuka mikrofonnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.